Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ya, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Fitri dan Pak Faisal. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas tentang surat undangan. Kalian pasti sudah pernah melihat ya, surat undangan itu yang seperti apa? Ya, pasti di rumahnya ayah bunda punya surat undangan. Biasanya surat undangannya mungkin dari kantor, atau dari RT RW, atau undangan pernikahan, atau juga mungkin undangan dari sekolah ya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang surat undangan, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa sih surat undangan itu. Nah, sekarang kita simak ya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan juga jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari surat undangan tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis surat undangan. Jenis-jenis surat undangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada undangan resmi. Yang kedua, ada undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contoh surat undangan resmi. Ya, di sini ada 2 contoh surat undangan resmi. Kalian bisa lihat ya, contoh undangan resminya seperti apa. Nah, biasanya undangan seperti ini itu datang dari sebuah instansi atau lembaga atau yayasan, ya. Nah, boleh kalian lihat dulu bentuknya seperti apa surat undangan resmi ini. Sekarang kita akan melihat kriteria surat undangan resmi. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat undangan resmi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kop surat. Ya. Yang kedua, ada tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, ada hal atau undangan. Yang kelima, ada lampiran. Yang keenam, ada alamat tujuan. Kedelapan, ada salam pembuka. 9, ada isi surat. 10 ada salam penutup, dan yang ke-11 ada pengirim undangan tersebut ya. Jadi jika ada surat undangan yang kriterianya lengkap seperti ini, ada kop surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat dan sebagainya sampai ke pengirim surat, maka itu dinamakan sebagai surat atau termasuk ke dalam surat undangan resmi. Nah, kita akan melihat bagian-bagian surat undangan resmi. Di bagian pertama, itu tadi ada kop surat, ya. Kop surat atau biasa disebut dengan kepala surat. Di bagian kop surat ini biasanya terdapat logo, ya, logo dari instansi yang mengundang atau dari yayasan atau juga mungkin bisa dari organisasi, ya. Selain ada logo, itu ada nama instansinya, lalu ada alamat,
lengkap dan juga dilengkapi lagi dengan nomor telepon atau email jika ada ya. Setelah kop surat, di bawahnya ada tanggal surat, yaitu tanggal dibuatnya surat undangan ini. Lalu ada nomor lampiran perihal, ini nomor surat ya, nomor dikeluarkannya surat undangan tersebut. Ada hal juga, hal itu berarti perihal apa, tentang apa isi dari surat undangan ini ya. Lalu di bawahnya ada tujuan surat. Tujuan suratnya ditujukan kepada siapa? Ada salam pembuka dan isi surat. Lalu kita lihat lagi ada penutup surat dan salam ya, di situ ada penutup surat dan salam penutup. Lalu di paling bawah ada pembuat surat. Nah, itu bagian-bagian dari surat undangan resmi. Nah, sekarang kita akan lihat lagi surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh undangan setengah resmi. Nah, contoh undangan setengah resmi ini hampir sama dengan contoh undangan resmi. Yang berbeda adalah di undangan setengah resmi dia tidak menggunakan kop surat. Ya, kop surat yang tadi ada logonya, ada nama instansinya itu tidak ada. Jadi dia langsung ke nomor perihal. Nah, yang lain-lainnya sama dengan undangan resmi ya. Ada tujuan suratnya, ada salam pembuka, ada isi, ada salam penutup, ada pengirim sama, hanya yang tidak ada adalah kop suratnya. Jadi nanti kalian tidak usah bingung kalau misalnya disuruh membedakan antara surat resmi dengan surat undangan setengah resmi ya. Tinggal dilihat apakah ada kop suratnya atau tidak. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh undangan tidak resmi itu banyak ya. Ada surat undangan ulang tahun, bisa dilihat di sini ya. Oke, ini contoh surat undangan ulang tahun. Lalu ada surat khitanan, surat undangan khitanan. Ada lagi surat undangan tasyakuran akikah. Dan juga surat undangan pernikahan, ya. Beda ya, jadi kalian tadi bisa melihat antara surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga undangan tidak resmi. Nah, mungkin untuk kalian yang tidak asing, yang sering kalian lihat adalah undangan yang tidak resmi ya. Mungkin kalian pernah dapat undangan ulang tahun dari teman ketika dulu di TK ya, atau waktu di kelas kecil. Undangan pernikahan mungkin di meja bunda atau ayah karena tetangga atau saudara banyak yang menikah. Atau juga mungkin tadi undangan akikahan atau khitanan ya. Nah, sekarang kita akan lihat persamaan dan perbedaan dari surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Di sini ada jenis undangan. Undangannya adalah undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Persamaannya apa? Persamaannya dari ketiga surat tersebut adalah berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan tadi harus efektif ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Tadi, kalau undangan resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan ya. Sedangkan undangan setengah resmi
mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Dan yang ketiga adalah undangan tidak resmi, yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun. Sekian dulu pembahasan tentang surat undangan pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sekarang kita lihat tugas untuk kalian ya. Ya, tugasnya buatlah sebuah surat undangan, boleh resmi, setengah resmi, atau tidak resmi. Silakan kalian pilih salah satu. Lalu kalian kerjakan di kertas A4, boleh ditulis tangan atau boleh juga dibuat dengan menggunakan komputer. Setelah selesai, foto dan kirim ke MK masing-masing. Ditunggu sampai hari Rabu, tanggal 25 November, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih sudah menyimak pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sampai bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.